Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022. Terima kasih kepada Tuhan kita masih hidup dan dapat beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang dianugerahkan Tuhan umur 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah cinta Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 90. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang maha baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pimpinan berkat kasih setia Tuhan 1 minggu ini yang sudah kami lewati. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau ada apapun juga yang menghalangi persekutuan kami yang akrab dengan Tuhan. Karena Engkau adalah sumber sukacita, kekuatan, dan segalanya bagi kami. Mohon berkat Tuhan waktu kami akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 90 agar kami mengerti dan agar kami dapat rema yang baru dan kemampuan untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Sebab kami rindu hidup menyenangkan Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari bukalah Mazmur 90, bacalah dengan sungguh-sungguh sambil kita mendengar dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun
sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 adalah doa Musa, abdi Allah atau hamba Tuhan. Berjudul Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya akan membacakannya dari beberapa terjemahan supaya lebih mempermudah pengertian kita. Dari terjemahan baru, terjemahan lama, dari bahasa Indonesia masa kini, dan terjemahan dari firman Allah yang hidup. Ayat yang pertama, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Tuhan, tempat kami berlindung, turun-temurun, dari generasi ke generasi. Engkaulah telah menjadi tempat kami bernaung. Jadi Tuhan tempat perteduhan, tempat berlindung, tempat bernaung dari generasi ke generasi, dari turun-temurun. Ayat kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan atau diciptakan,
dan bumi dan dunia diperanakan atau dibentuk, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang kekal, tanpa awal, tanpa akhir, Alfa dan Omega. Ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, atau Engkau menyuruh manusia kembali ke asalnya. Engkau hanya berfirman, kembalilah hai anak manusia, dan manusia pun kembali menjadi debu. Jadi Tuhanlah pemegang otoritas atas hidup dan kematian manusia. Ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Maksudnya 1000 tahun di mata Tuhan itu seolah-olah hanya sehari, seperti satu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Maksudnya manusia itu meluncur secepat waktu yang berlalu, secepat arus deras yang mengalir, dan menghilang secepat mimpi yang berlalu. Manusia itu bagaikan rumput yang segar pada pagi hari, tetapi dipotong dan layu sebelum malam tiba. Ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami atau membeberkan semua dosa kami di hadapan-Mu. Dosa-dosa manusia tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihatnya. Ayat 9, sungguh hidup kami pendek karena gemas-Mu, karena kemarahan, karena murka-Mu. Hidup kami terasa panjang dan berat. Hidup kami selalu penuh dengan keluhan dan berakhir seperti setarikan nafas, seperti senafas. Seperti hembus nafas saja. Di ayat 10, kami diberi masa hidup hanya 70 tahun. Beberapa dari antara kami kuat sampai 80 tahun. Tetapi tahun-tahun yang terbaik sekalipun sering terasa hampa, penuh penderitaan dan kesukaran. Dengan cepat tahun-tahun itu berlalu dan kami pun lenyaplah. Di ayat 11, siapakah yang mengenal atau menyadari kekuatan, kedahsyatan murka-Mu, amarah-Mu? Siapa di antara kami yang takut kepadamu sebagaimana layaknya? Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya, Tuhan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Tolonglah kami untuk dapat menjalani hidup sebagaimana sepatutnya. Sepatutnya itu tentu dasarnya, patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi Musa meminta hati yang bijaksana, akal budi, hikmat untuk dapat menjalani hidup setiap hari sebagaimana yang Tuhan mau. Ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Ya Tuhan, datanglah. Sampai kapan Engkau marah? Kasihanilah kami, sayangilah hamba-Hambamu, hilangkanlah murka-Mu terhadap kami. Ini permohonan doa yang sungguh, karena Musa sadar dia juga bukan orang yang sempurna. Dia juga ada dosa. Hanya karena anugerah kemurahan Tuhan saja orang bisa diampuni,
dari segala dosa, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kesalehan manusia. Itu semua tidak ada yang sempurna, karena Tuhan Maha Kudus, Maha Suci, dan manusia tidak. Jadi pengampunan dosa, keselamatan itu hanya karena belas kasihan, kasih sayang, anugerah Tuhan semata-mata. Ayat 14, limpahkanlah, puaskanlah kami dengan kasih-Mu setiap pagi ya Tuhan, agar kami selalu dipenuhi sukacita, bergembira seumur hidup kami. Saudara, kalau kita bisa bersukacita, bisa bergembira, bisa merasa puas dengan semua anugerah Tuhan, tahu bersyukur, itu pun anugerah Tuhan. Ya. Ayat 15. Berilah kami kebahagiaan atau sukacita atau kegembiraan seimbang dengan penderitaan yang kami tanggung dulu. Gantikanlah tahun-tahun yang celaka dengan tahun-tahun yang baik. Kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, berkat rohani, berkat jasmani itu hanya datang dari anugerah Tuhan. Jadi selama masih ada kesempatan hidup, ketuklah, berdoalah. Maka firman Tuhan katakan Tuhan akan membuka. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, kita hanya berdoa waktu kepepet, tapi tidak membina persekutuan dengan Tuhan setiap hari, tidak akrab dengan Tuhan setiap hari, hal ini jauh. Ayat 16, biarlah kami melihat mujizat-mujizat-Mu lagi, ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami melihat hal-hal mulia yang dahulu Kau lakukan bagi kami. Tujuannya adalah supaya anak-anak, cucu, cicit, keturunannya semua percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan yang militan. Kita harus rindu dan berupaya dengan maksimal agar keturunan kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Biarlah anak-anak kami melihat hal-hal mulia yang dahulu Kau lakukan bagi hidup kami. Supaya mereka juga mengalami Tuhan. Bukan karena KTP, bukan karena keturunan, bukan teoritis. Tapi mereka mengalami Tuhan. Di dalam kesukaran hidup, di dalam kesulitan hidup. Ajar anak-anak kita untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Kita tentu orang tua harus menjadi contoh teladan untuk hal itu. Tuhan harus nomor 1 dalam hidup kita dan bukan yang lain. Saudara-saudaraku, ayat 17. Ya Tuhan Allah kami, bermurah hatilah kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya segala pekerjaan kami berhasil. Teguhkanlah ya Tuhan. Saudara, keberhasilan di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan kehidupan, itu sekali lagi karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita yang layak untuk sombong dan bermegah. Karena semua yang baik, keberhasilan, berkat itu anugerah Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Dan waktu kita memulai untuk melakukan sesuatu, ingatlah untuk berdoa, mencari, memohon perlindungan dan berkat Tuhan. Ya. Musa menuturkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha kuasa, maha baik, maha setia, sehingga bangsa Israel dapat lepas dimerdekakan dari kehinaan akibat perbudakan Mesir sekitar 400 tahun. Dan Tuhanlah yang memelihara, memberi pertolongan dan kemenangan, sehingga Israel terbebas dari penghancuran musuh-musuh mereka. Musuhnya banyak, musuhnya kuat, orang-orang raksasa. Mereka orang-orang yang secara tubuh biasa, jumlahnya juga tidak banyak. Kenapa bisa menang? Karena Tuhan.
Karena Tuhan menolong, karena Tuhan memelihara, karena Tuhan menyertai. Musa menyanyikan itu. Musa mengingatkan ya bahwa Tuhanlah yang menolong sehingga Israel terbebas dari musuh, terbebas dari kelaparan, terbebas dari kehausan, terbebas dari penyakit, terbebas dari bahaya dan ancaman-ancaman lain. Mereka harus berkeliling karena kekerasan hati mereka 40 tahun di padang gurun yang cuacanya sangat ekstrim. Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah tempat perteduhan, Tuhanlah tempat bernaung yang aman bagi orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Musa menyadari tentang lemah, terbatas, dan fananya manusia. Dibuat Tuhan dari debu dan akan kembali menjadi debu, tergantung daripada Tuhan semata-mata. Kalau Tuhan berfirman, "Hai manusia, kembalilah ke asalmu," maka manusia tidak bisa bilang tunggu. Manusia terbatas dan fana serta lemah. Diibaratkan hanya seperti rumput yang akan segera layu. Manusia juga dikatakan picik pikirannya. Ya. Hidupnya juga sementara. Karena itu Musa meminta pada Tuhan agar diberikan kesadaran. Sadar. Karena manusia suka lupa, suka nggak sadar. Supaya hidup berhikmat, hidup bijaksana. Bahwa hidup ini singkat dan sulit. Bahwa hidup ini adalah semata karena perkenanan atau anugerah Tuhan. Jadi harus hidup hormat, takut pada Tuhan. Harus hidup menguasai diri, berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan hidup asal-asalan, hidup di dalam dosa, nyaman hidup dalam dosa. Tidak. Dan harus memohon kepada Tuhan untuk menyertai senantiasa, diberkati, ditolong Tuhan, sehingga bisa mengalami sukacita, perlindungan, perteduhan yang sempurna dan kekal hanya ada pada Tuhan, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang sudah mati menebus dosa-dosa kita di salib, dan bangkit pada hari ketiga membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dan naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan akan turun kembali. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja dan hakim yang adil. Yesus Tuhanlah tempat perteduhan yang sempurna dan kekal. Jadi saudaraku, hidup adalah anugerah Tuhan. Walaupun banyak pergumulan dan kesulitan. Setiap hari yang masih diberikan Tuhan pada kita adalah kesempatan untuk bisa lebih akrab mengenal Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan, bangun pagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan teratur. Gereja sudah memfasilitasi dengan pendalaman Alkitab. Dan lakukanlah hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, anggaplah bahwa itu adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik. Mari kita penuh dengan hati yang bersyukur karena Tuhan baik. Mari hargai dengan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan dengan cara hidup melakukan kehendak-Nya. Kalau kita diberkati Tuhan hidup dan hal-hal yang lain, kita harus jadi berkat bagi banyak orang juga. Agar banyak orang dapat mengenal kasih dan kuasa Tuhan Yesus melalui perbuatan hidup kita yang baik, yang benar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menolong kita agar dapat melakukan firman Tuhan ini.
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 90. Hati kami penuh syukur karena Tuhan baik. Kami mau lebih lagi hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan menjadi alat agar banyak orang boleh mengenal Tuhan, boleh mengasihi Tuhan juga. Karena hidup kami baik dan benar, beri kami kesempatan. Kami rindu membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Berkat Tuhan kami mohonkan untuk para hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu. Mohon berkat Tuhan juga untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersahabat dengan Tuhan dari masa muda, sehingga masa depan sungguh ada dan harapan yang baik itu pasti. Kami mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria, untuk mampu melakukan firman Tuhan dengan benar, tambah hari tambah setia, jadi teladan bagi keturunannya dan banyak orang.
Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu lawatan Tuhan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rindu terjadi hujan pertaubatan dan hujan keselamatan. Kami rindu dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka takut Tuhan, sehingga mereka takut tidak mau untuk korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga negeri kami aman dan sejahtera. Tuhan tolong terorisme supaya dapat diberantas, dan mereka juga dapat anugerah keselamatan, seperti Tuhan merubah hidup Saulus menjadi Paulus. Kami mohon lawatan Tuhan untuk seluruh dunia, agar bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia, di pulau-pulau besar dan kecil lainnya boleh mengenal dan mengalami Tuhan. Pakailah gereja-gerejamu, anak-anakmu, kami semua untuk menjadi alat Tuhan bagi banyak orang. Kami menyerahkan hidup kami. Tuhan tahu kesulitan dan persoalan kami, tapi kami memandang Tuhan. Kami percaya buat kasih kuasa-Mu. Kasih Tuhan lebih daripada apapun. Kami percaya Tuhan akan tolong kami, sehingga kami kembali dapat bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri. Kami akan bersaksi kepada keturunan kami. Kami akan bersaksi pada komunitas kami dan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan doa syafaatnya bagi kita, persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus, membuat saya dan saudara lebih bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun juga kita lakukan segalanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bersama Tuhan kita akan jadi pemenang. Kita akan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan percaya, sungguh mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat dan jaga prokes. Haleluya.